Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin Islam Muslimku ingin share video tentang perbudakan dalam Islam, pengertian dan perbedaannya dengan orang merdeka. Silakan ditonton video ini sampai habis. Perbudakan dalam Islam, pengertian dan perbedaannya dengan orang merdeka. Budak merupakan orang yang tidak memiliki kemerdekaan dan bernasib sebagai benda yang diperjualbelikan, bahkan kadang-kadang diperlakukan tidak manusiawi. Dalam catatan sejarah, perbudakan telah ada sebelum Islam, dan ketika Islam datang, agama ini melarang apapun bentuk perbudakan dengan seruan memerdekakannya. Dalam buku Islam Menjawab Pertanyaan karya Syauqi Abu Khalil, sebelum Islam datang, kehidupan budak sangat memprihatinkan karena kehidupannya diperlakukan sesuai kehendak majikan mereka. Budak harus patuh dan taat kepada majikan, sekalipun budak itu harus menanggung kematian. Setelah kedatangan Islam, praktik perbudakan kemudian dilarang, sebab dalam Islam, Allah SWT menganggap derajat semua manusia sama. M. Muklas Abror melalui karyanya Memberantas Perbudakan yang terbit dalam jurnal Kalam nomor 96 tahun 2011 menjelaskan budak menurut bahasa Arab adalah abd, yang artinya menjadikannya sebagai pembantu. Budak atau hamba sahaya adalah orang yang berada dalam tawanan musuh yang penawannya dapat berbuat semaunya atau orang yang bernasib sebagai benda yang diperjualbelikan. Disebutkan dalam ensiklopedia Islam karya Abdillah F. Hasan, selain abd, istilah yang digunakan untuk menyebut budak antara lain amat, raqabah, jariyah, riqab, dan aiman. Abd disebut juga dengan abid, yang artinya hamba sahaya atau budak yang kehilangan kemerdekaannya. Sayyid Qutb dalam buku Beberapa Studi Islam mendefinisikan budak adalah orang yang diselamatkan oleh keadaan situasi ekonomi dari perbudakan, tetapi mereka malah memilih menjadi budak. Mereka saling berebut di pintu tuannya, berdesak-desakan, dan memberikan jasa, bahkan mereka sendiri yang meminta diletakkan belenggu di tengkuknya dan merantai kakinya. Budak juga diartikan sebagai orang yang melarikan diri dari kemerdekaan. Mereka takut akan kemerdekaan karena kehormatan diri mereka dirasa terlalu berat. Mereka memilih menjadi budak karena jika mereka dimerdekakan, maka mereka akan tersesat dalam lautan kehidupan. Mereka memilih menjadi budak karena jika mereka dimerdekakan, maka mereka akan tersesat dalam lautan kehidupan manusia dan terlunta-lunta dalam keramaian masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa budak yang dimaksud oleh Sayyid Qutb adalah orang yang meminta dirinya untuk diperbudak. Mereka berlomba-lomba mengetuk pintu tuannya dengan sukarela, dibelenggu, dan mereka bangga. Mereka takut akan kemerdekaan karena pada dasarnya tujuan mereka meminta diperbudak karena ingin diselamatkan dari keadaan situasi ekonomi. Lalu, apa perbedaan budak dan orang merdeka? Menukil buku Seputar Budak dan Yang Berhutang oleh Abdul Bakir, MAG, kalau dibandingkan antara budak dengan orang merdeka, ada beberapa poin utama yang membedakan. Antara lain, poin pertama, setengah manusia, setengah hewan. Meskipun secara fisik berbentuk manusia, namun secara nilai, status, dan kedudukan, seorang budak setara dengan hewan. Bisa dibilang budak adalah hewan yang berwujud manusia. Bisa juga sebaliknya, budak adalah manusia yang tingkat kedudukannya setara dengan hewan. Poin kedua, dimiliki sebagai aset produktif. Ketika seorang tua memiliki budak, maka kepemilikannya atas budak itu setara dengan kepemilikan atas nilai suatu benda seperti harta, hewan ternak, dan hewan peliharaan. Dengan kata lain, memiliki budak berarti memiliki investasi karena budak merupakan harta yang produktif yang dapat menghasilkan uang atau semacamnya. Orang kaya biasanya memiliki banyak budak dari berbagai macam level. Berapa jumlah budak yang dimiliki seseorang pada masa itu
adalah salah satu ukuran status sosial dan juga ukuran tingkat kekayaan. Poin ketiga, diperjualbelikan. Budak dapat diperjualbelikan dengan harga yang disepakati karena budak dianggap sebagai aset. Biasanya semakin kuat dan kekar seorang budak, maka nilai jualannya semakin tinggi. Budak perempuan terkadang memiliki nilai jual tersendiri, baik dari segi kecantikannya atau dipengaruhi dari jenis atau ras budak itu. Nomor 4, tidak punya hak kepemilikan. Budak adalah aset yang dimiliki meskipun berwujud manusia tapi kedudukannya sama seperti hewan sehingga tidak memiliki hak kepemilikan atas harta. Budak dipekerjakan oleh tuannya dan hasilnya 100% milik tuannya. Poin nomor 5, poin terakhir. Disetubuhi tanpa dinikahi. Berlaku aturan bahwa budak perempuan yang dimiliki oleh tuannya itu boleh disetubuhi oleh tuan pemiliknya tanpa proses pernikahan. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 5-6. Yang artinya, dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Oke, silakan tulis di kolom komentar pelajaran apa yang kamu dapatkan dari video kali ini. Sekian, wallahu a'lam bishawab.